Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Samia Salma dengan NIM 22222300012 akan memaparkan materi tentang linguistik sebagai ilmu. Apa sih linguistik sebagai ilmu? Secara umum, linguistik sering disebut dengan ilmu bahasa, tetapi ilmu linguistik secara general atau secara umumnya tidak hanya untuk mengkaji sebuah bahasa. Menurut Ferdinand de Saussure, ada 3 kategori bahasa. Yang pertama, ada language. Language sendiri adalah bahasa tertentu seperti pada prasabahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan sebagainya. Dan yang kedua ada langue. Bahasa pada umumnya seperti termuat dalam kalimat manusia bisa berbicara dan hewan tidak. Dan yang ketiga adalah parol. Adalah bahasa dalam wujud yang nyata, konkret. Menurut Krida Laksana dalam buku Kamus Linguistik 1983 menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji atau menelaah hakikat dan seluk-beluk bahasa, yakni bahasa secara umum yang dimiliki manusia sebagai alat komunikasi. Atau linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menyelidiki bahasa secara ilmiah. Bisa disimpulkan, linguistik adalah ilmu yang mengkaji, menelaah, dan mempelajari tentang bahasa secara umum yang mencakup tentang bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Terdapat 3 tahap perkembangan linguistik. Di antaranya 1. Tahap spekulasi. Dan yang kedua ada tahap observasi dan klasifikasi. Dan yang terakhir ada tahap adanya perumusan materi. Tahap spekulasi adalah tahap kesimpulan, dibuat tanpa didukung oleh bukti empiris dan tanpa menggunakan prosedur. Misalnya, anggapan bahwa bumi terbentuk datar. Yang kedua ada tahap observasi dan klasifikasi, merupakan tahap para ahli bahasa mengumpulkan fakta tanpa memberi teori ataupun kesimpulan. Dan yang terakhir, tahap adanya perumusan teori, merupakan tahap yang berusaha memahami masalah dasar dan pertanyaan mengenai masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Linguistik sebagai ilmu juga memiliki beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama ada objek kajian atau ontologi, yang kedua ada metode kerja atau epistemologi, dan yang terakhir ada manfaat kajian atau aksiologi. Linguistik sebagai ilmu memiliki objek kajian atau ontologi, yakni bahasa meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Penjelasan ini dapat dilakukan dengan gemblarik dengan menggunakan bahasa dan peristilahan yang tetap. Yang kedua, ada linguistik memiliki metode kerja atau epistemologi. Dalam menelaah atau mengkaji bahasa sebagai objek kajiannya, linguistik menggunakan pendekatan dan metode yang jelas. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengkaji atau meneliti serta menjelaskan bahasa antara lain, yang pertama ada linguistik mendekati bahasa secara deskriptif, mendeskripsikan bahasa apa adanya. Yang kedua ada linguistik tidak memaksakan kerangka suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Yang ketiga ada linguistik memperlakukan bahasa sebagai suatu sistem. Dan yang terakhir ada linguistik memandang bahasa sebagai gejala yang dinamis dan berkembang. Dan yang terakhir adalah linguistik memiliki manfaat kajian atau aksiologi. Linguistik memiliki kegunaan yang sangat luas, baik untuk kepentingan ilmu bahasa itu sendiri maupun untuk kepentingan yang lain, baik secara teoritis maupun terapan. Misalnya, hasil kerja linguistik dapat diterapkan untuk keperluan pengajaran, penerjemahan, linguistik komputasi, dan linguistik medis. Linguistik sebagai ilmu juga terdapat ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, ada eksplisit, berarti linguistik harus bersifat jelas, pasti, tidak mempunyai 2 makna, dan juga menyeluruh. Yang kedua, ada sistematis, berarti linguistik mempunyai kaidah, berpola, dan beraturan. Yang terakhir, yang ketiga, objektif, berarti linguistik mencakup kenyataan dan tepat sasaran. Linguistik dan ilmu-ilmu lain. Pada umumnya, pengetahuan juga disebut sebagai disiplin atau ilmu. Hubungan yang terjadi antara ilmu pengetahuan dinamakan interdisipliner atau hubungan antar ilmu. Menggejalanya, ilmu interdisipliner disebabkan oleh adanya saling ketergantungan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Semakin kompleks gejala yang terjadi dalam kehidupan dan semakin panjang waktu yang dilalui sebuah ilmu pengetahuan, maka munculnya ilmu interdisipliner tampaknya tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena itu, pada era modern sekarang ini kebanyakan ilmu yang berkembang adalah ilmu gabungan tersebut.
Terdapat ilmu-ilmu yang dikaitkan dengan linguistik. Di antaranya yang pertama ada arkeologi atau keperbekalan. Adalah ilmu yang banyak berhubungan dengan hal-hal masa lampau, peninggalan-peninggalan sejarah. Untuk mengungkap kandungan dan informasinya, perlu mempelajari tulisan-tulisan yang lama yang biasanya ada di prasasti-prasasti. Dari sinilah muncul ilmu-ilmu baru yang menghususkan mempelajari tulisan-tulisan lama yang terdapat di prasasti tersebut, yaitu epigrafi. Yang kedua ada histori atau sejarah. Penelusuran sejarah pada umumnya dimulai sejak adanya tulisan, sebab zaman sebelumnya dianggap sebagai zaman prehistori. Yang ketiga ada fisiologi, adalah saat tubuh manusia, ilmu yang mempelajari organ tubuh manusia, banyak dipelajari oleh ilmu kedokteran. Yang keempat ada psikologi atau ilmu kejiwaan, kajian yang memfokuskan pada gejala-gejala kejiwaan seseorang. Perhatian linguistik dipusatkan pada hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. Ilmu ini meyakini bahwa bahasa adalah cermin jiwa pengucapnya, dan dari sinilah muncul ilmu psikolinguistik, kajian bahasa yang dihubungkan dengan jiwa atau mental manusia. Yang kelima ada sosiologi atau ilmu kemasyarakatan, ilmu yang mempelajari gejala sosial masyarakat pada kenyataannya. Bahasa dipakai oleh komunitas sosial yang saling berinteraksi. Perkembangannya muncul ilmu sosiolinguistik atau kajian bahasa yang dihubungkan dengan masyarakat pemakainya. Perlu teman-teman ketahui ada 3 hal yang mencakup linguistik. Yang pertama ada linguistik deskriptif atau sinkronik, adalah studi bahasa untuk memberikan deskripsi yang berkaitan dengan proses kerja dan penggunaan bahasa oleh penuturnya pada kurun waktu tertentu atau sinkronik. Yang kedua ada linguistik historis atau diakronik, adalah cabang linguistik yang membicarakan tentang perkembangan sejarah bahasa tertentu mulai dari bahasa silam hingga kini. Perubahan tersebut mencakup internal history dan eksternal history. Yang ketiga ada linguistik komparatif. Menurut Al-Wasilah adalah kajian studi yang meliputi perbandingan bahasa-bahasa serumpun atau perkembangan sejarah satu bahasa. Studi ini tidak selalu diakronik, tetapi bisa saja sinkronik. Masuk ke materi terakhir yaitu aliran-aliran linguistik. Yang pertama ada aliran tradisional, yang kedua ada aliran struktural, yang ketiga ada aliran pragmatik, 4 linguistik transformasi, yang kelima adalah semantik generatif, dan yang terakhir adalah tata bahasa kasus. Yang pertama ada linguistik tradisional. Menurut para ahli sejarah pada abad ke-18, tata bahasa yang dilahirkan oleh aliran ini merupakan warisan dari studi preskriptif. Studi preskriptif adalah studi yang pada prinsipnya ingin merumuskan aturan-aturan berbahasa yang benar. Ciri-ciri aliran ini adalah yang pertama, tidak ada pengenalan akan perbedaan antara bahasa ujaran dan bahasa tulisan. Yang kedua, pemberian bahasa Inggris dengan memakai patokan-patokan bahasa lain, tepatnya bahasa Latin. Yang ketiga, ada penghakiman penggunaan bahasa dengan vonis benar atau salah. Yang keempat, pelibatan logika dalam memberikan pemberian atau pemutusan persoalan kebahasaan. Yang kelima, ada mempertahankan penemuan-penemuan terdahulu. Yang keenam, pemberian bahasa dilakukan berdasarkan bentuk bahasa tulisan baku, dan yang ketujuh ada banyak menurunkan definisi yang tidak jelas. Yang kedua ada linguistik struktural. Kaum strukturalis memberikan fokus perhatiannya pada fonologi, morfologi, sedikit sekali pada sintaksis, dan sama sekali tidak ada pada semantik. Dalam menganalisis kalimat, kaum strukturalis melakukan analisis unsur bawahan langsung, yaitu metode analisis kalimat atau kata-kata dengan membaginya kepada unsur-unsurnya. Yang ketiga ada aliran pragmatik. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth L. Pike. Bukunya yang terkenal adalah Language in Relation to a Unit Theory of the Structure of Human Behavior, 1954. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah tagmem atau bahasa Yunani yang berarti susunan. Tagmem adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata dapat saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut.
Yang keempat ada linguistik transformasi. Aliran ini melahirkan tata bahasa transformasional generatif grammar yang sering disebut dengan istilah tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Tokoh linguistik transformasi yang terkenal adalah Noam Chomsky dengan bukunya Sintaktik Struktur. Chomsky menyatakan bahwa setiap tata bahasa dari suatu bahasa merupakan teori dari bahasa itu sendiri. Yang kelima, ada semantik generatif. Menurut teori ini, struktur sintaksis dan semantik dapat diteliti bersamaan karena keduanya adalah satu. Struktur semantik ini serupa dengan logika, berupa ikatan tidak berkala antara predikat dengan seperangkat argumen dalam suatu proposisi. Yang terakhir adalah tata bahasa kasus. Carlos J. Fillmore dalam buku The Case Forecast tahun 1968 yang pertama kali memperkenalkan tata bahasa kasus. Dalam bukunya, Fillmore membagi kalimat atas yang pertama, modalitas yang bisa berupa unsur negasi, kala, aspek, dan adverba. Yang kedua, ada proposisi yang terdiri dari sebuah verba disertai dengan sejumlah kasus. Baik, cukup sekian video pembelajaran saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.